Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah sholat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk sholat berjamaah. Semoga semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sambil kita ngaji diniatkan iktikaf ya Bapak-bapak ya, biar sekalian dapat pahala iktikaf juga gitu ya. Jadi kalau itikaf itu sebenarnya nggak perlu lama-lama. Jadi setiap kali bapak-bapak masuk ke masjid, sudah sambil bismillah niatkan itikaf. Jadi 5 menit, 10 menit misalnya habis sholat wirid gitu kan 5 menit. Nah itu juga udah kena tuh itikaf gitu ya. Salat salam kita curahkan, kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya. Semoga dengan salat tersebut menjadi salah satu alasan kita kelak mendapat syafaatnya beliau di hari kiamat. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kajian kita sudah masuk. Ini nanti kita akan menjelaskan tentang waktu-waktu dilarang atau dimakruhkan kita untuk sholat. Jadi ternyata nanti ada waktu-waktu di mana kita nggak boleh sholat tuh di waktu tersebut. Jadi makanya kenapa ketika kita beragama itu harus dengan ilmu. Boleh jadi karena semangat beragama kita tinggi, tapi kemudian tidak dilandasi dengan ilmu, nanti malah jadinya salah. Karena saking semangatnya sholat sunnah, kemudian segala waktu ditabrak semuanya. Pokoknya saya sholat aja gitu kan. Padahal ternyata waktu-waktu ini itu dilarang untuk sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Faslun fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha. Fasal yang menjelaskan tentang waktu-waktu allati yang tukrahu dimakruhkan. As-sholatu sholat fiha di dalam waktu-waktu tersebut. Makruh apa di sini? Makruh tahriman. Nah, jadi dalam istilah fikih Bapak sekalian itu kita kenal ya ada 5 hukum ya Pak ya. Ada apa aja? Wajib, kemudian apa? Sunnah, terus mubah, makruh sama haram. Nah wajib kita tahu ya Pak ya. Dikerjakan apa Pak? Dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kemudian kalau sunnah Pak, dikerjakan pahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa ya. Maksudnya intinya memang pemahamannya seperti itu. Meskipun nanti ada beberapa kalau nggak dikerjakan sayang, ya itu betul memang gitu ya. Kemudian juga nanti perlu diperhatikan perbedaan sunnah yang secara fikih dengan sunnah yang tanda kutip secara hadis. Ya, apakah kan segala sesuatu yang dilakukan Rasul itu namanya apa? Sunnah. Tapi lantas segala sesuatu yang dilakukan Rasul itu nanti juga kena 5 hukum ini. Artinya ada yang dilakukan Rasul sifatnya wajib, ada yang dilakukan Rasul sifatnya sunnah, ada yang dilakukan Rasul malah nggak boleh kita lakukan. Ya, misalnya beristri lebih dari 4, itu kan Rasul lakukan, gitu kan? Tapi kemudian, oh kita umatnya nih kita lakukan juga, itu malah salah. Ya. Kemudian ada makruh. Nah, makruh ini Bapak-bapak sekalian itu terbagi 2, ada makruh tahrim sama makruh tanzih. Apa bedanya? Makruh tahrim itu makruh yang nanti kalau dikerjakan menimbulkan dosa. Jadi mirip-mirip haram. Sementara makruh tanzih itu enggak. Ya hanya jangan hanya ya Pak, ya makruh. Nanti makruh juga tetap harus kita ini. Ya misalnya afwan mau sholat ternyata kan kita tahu hadisnya makan apa yang bau-bau gitu ya. Bawang putih atau pokoknya itu yang bau-bau lah. Itu kan kalau di hadisnya memang dikategorikan dengan bawang gitu kan ya. Ya jangan juga nanti disimpulin udah bawang aja gitu kan. Berarti kalau makan pete, makan jengkol kagak apa-apa.
Nah, ini nanti salah juga karena nanti memang di sebuah dalil itu seringkali Nabi atau Allah menyebutkan satu hal tapi maksudnya bukan itu doang. Tapi ada ilahnya, ada alasannya. Ya. Misalnya kayak di ayat Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu kan ayatnya cuma bilang, apakah engkau tidak melihat kepada apa? Unta. Bagaimana dia diciptakan. Kemudian pertanyaannya, apakah berarti gara-gara ayat ini udah yang kita teliti cuma unta doang? Kan enggak kan? Artinya dzikru ba'dil am la yukhassisuhu. Jadi ada kaidah seperti itu. Menyebutkan satu hal itu tidak lantas mengkhususkan buat itu doang. Jadi apa ya? Nah, makruh tanzi itu makruh yang memang tidak ada implikasi hukumnya. Ya, artinya tidak berdosa. Nah, sekarang pertanyaannya, lantas apa bedanya makruh tahrim yang menimbulkan dosa dengan haram? Sama-sama dosa. Nah, bedanya dari segi dalil, Pak. Sesuatu yang haram itu berangkat dari dalil yang qat'i, yang pasti sudah menunjukkan kalau ini haram. Hurrimat alaikum al-maitah. Nah, itu kan wadam dan sebagainya. Misalnya di Quran diceritakan tentang ada makanan-makanan yang diharamkan. Ya, yaitu darah, kemudian daging babi dan sebagainya. Ini teksnya sudah sharih, sudah nyata, sudah jelas, sudah qat'i, sudah pasti. Maka memakan itu, mengkonsumsi itu sudah pasti haram dan menimbulkan dosa. Nah, kalau makruh yang tahrim ini berangkat dari dalil-dalil yang masih punya potensi untuk banyak penafsiran. Gitu ya. Jadi yang bilang oh ini nggak haram, ini. Nah, itu minimal dia, makanya kayak misalnya ada seorang kiai atau apa ditanya misalnya apa hukumnya, maaf tanda kutip yang sering jadi permasalahan, apa hukumnya ngerokok? Gitu kan? Apa hukumnya ngerokok? Maka buat orang-orang yang bilang misalnya, karena gini Pak ya, salah satu dosa besar adalah gini, hukum itu kan syari, pencipta hukum itu kan satu-satunya Allah. Maka kita atau saya tidak boleh menyatakan ini halal atau haram kecuali harus ada dalil qat'inya, dalil secara pastinya. Ya, air minum ini halal, gitu kan? Kitab ini halal untuk dibaca. Nah, maka sama ketika misalnya hukum rokok, itu kenapa ulama berbeda pendapat? Karena memang teks sorihnya, gitu kan? Teks yang secara eksplisitnya, secara jelasnya, ini kan jadi perdebatan. Kita tahulah yang mengharamkan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kau tenggelamkan, kau jerumuskan dirimu kepada kehancuran. Gitu kan? Itu banyak sebagaimana, kemudian punya banyak penafsiran dan sebagainya. Itulah ada beberapa ulama yang minimal dia mengatakan ini makruh tahrim. Coba ya. Nah, ini tapi kembali ini hanya perbedaan pendapat. Jadi kalau berbeda pendapat tapi landasannya dalil sebenarnya sah-sah saja. Ya, yang jadi masalah kadang kita ini yang nggak tahu apa-apa kemudian fanatik kepada satu pendapat dan sebagainya, kemudian menyalah-nyalahkan pendapat yang lain. Ya ulama dulu ya mereka misalnya dalam forum misalnya sidang seperti ini dan sebagainya, mereka gontok-gontokan luar biasa, itu nggak masalah. Tapi setelah itu mereka saling ngopi bahasa kasarnya dan sebagainya, itu ya biasa karena berbeda dari segi pandangan. Ya Pak ya, jadi supaya nanti bedakan mana makruh tahrim dengan mana haram. Jadi makruh tahrim ini berangkat dari dalil-dalil yang masih punya banyak penafsiran. Artinya bisa ditakwil, bisa oh ini penafsirannya gini. Tapi kalau yang sudah haram pasti itu ya sudah. Udah ada ayatnya misalnya hurima atau hurimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian ya untuk dinikahi dan sebagainya. Ini kan sudah pasti. Ya Pak ya. Nah, sholat di waktu-waktu yang nanti kita sebutkan ini ulama ya tadi ada yang bilang ini makruh tahrim, ada yang bilang makruh tanzih. Yang menyatakan makruh tahrim berarti kalau Bapak sholat di waktu-waktu yang nanti kita sebutkan bukannya dapat pahala malah dapat dosa.
Wah ya. Jadi ibadah itu ya seperti itulah. Jadi ya sudah, makanya benar Nabi apa? La yusyadid ahadun illa ghalabah. Enggak ada satu orang pun yang coba benar-benar mengikat atau mengencangkan agama kecuali nanti dia bakal kalah. Nah, orang misalnya benar-benar istiqomah dalam agama gitu kan sampai tanda kutip apa? Kayak kesannya menyulitkan dirinya sendiri, nanti kelaknya apa? Illa golabah. Kelak nanti dia malah akan kalah dengan agama itu. Artinya ya lama-lama nanti capek. Gitu ya. Misalnya kita lagi semangat-semangatnya. Pokoknya tahajud berapa? 12 rakaat gitu kan. Setiap hari terus, semua sunnah dilakukan semua terus. Orang kan nanti ada futurnya ya, Pak ya. Ya, ada ada kondisi di mana nanti kita apa? Malas dan sebagainya. Maka benar kan sabda Nabi, sebaik-baiknya amal itu adalah istiqomah meskipun sedikit. Rutin misalnya duha tiap hari 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu simpel, Pak. Ya kan? Pas lagi kerja ya kan jam 9, misalnya jam 10 ngantuk di kantor, ya, ke pantry ya kan, daripada cuma cuci muka, ya wudu dikit lah. Sholat 2 rakaat. Ya selesai udah. Udah ya. Nah itu. Jadi malah Allah lebih senang kadang yang seperti itu. Ya, sedikit-sedikit tapi istiqomah. Ya, Pak ya. Khamsatu awqatin, jadi ada 5 waktu la yusalla fiha. Jadi ada 5 waktu di mana nanti kita tidak boleh sholat di dalamnya. Kalau kita sudah masuk waktu-waktu ini, kita tidak boleh sholat. Nah, nanti definisi sholatnya apa? Apakah secara umum, apakah sholat fardu kena, sholat sunnah kena, atau kalau sholat sunnah yang seperti apa? Di sini dijelaskan, illa sholatun laha sababun. Ini kan masih umum. Ada 5 waktu dilarang buat sholat. Maka kalau kalimatnya berhenti di titik ini, ya kan, berarti semua sholat dilarang. Mau dia fardu, mau dia sunnah, atau mau misalnya zuhurnya telat, atau misalnya qadha dan sebagainya. Ini kan berarti kan umum kan? Nah, maka di sini ada illah, kecuali, maka dikeluarkan nih dari hukum yang umum dikeluarkan. Kecuali apa? Illa sholatun laha sababun, kecuali sholat yang punya sebab. Ya, jadi yang dilarang adalah yang pertama sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Ya sholat yang gak ada sebab. Bapak suka sholat aja, ya suka. Jadi gini ya Pak ya. Dalam riwayat Syekh Zainal Abidin, salah satu waliullah, itu dalam riwayat pernah satu hari jadi sholat 1000 rakaat Pak. Sudah nggak usah kita bingung bayanginnya gimana gitu kan. Yaitu sudah saking nikmatnya sholat. Jadi dalam riwayat jadi saya mau sholat nih 2 rakaat. Keasikan, tambah lagi gitu Pak. Ya, kayak Bapak misalnya kayak kita lah Pak ya. Kita pengen makan apa gitu kan. Kemudian ternyata ketemu, oh kayaknya setengah piring cukup nih. Ternyata kok enak, tambah lagi, itu seperti itu Pak. Nah ini ya level-level ini kan mungkin wah kita susah nyampe ya. Ketika orang sudah merasakan nikmatnya ibadah, ketika orang sudah merasakan bagaimana nikmatnya bermunajat sama Allah, maka kita latihan Pak. Jadi kalau kita sholat, kita latihan tuh sujudnya kita nikmatin. Ini kita lagi ngomong sama Allah nih, kita lagi munajat sama Allah, ya kita nikmatin lah sujudnya pelan-pelan santai gitu ya Pak ya, dinikmatin ya. Makanya kan level iman tertinggi kalau kita lihat kan ada Islam, biasa sering digambarkan ada 3 circle, 3 bulatan ya. Islam paling luar, lingkaran paling luar, kemudian di dalamnya ada iman, kemudian core intinya ada ihsan. Apa itu ihsan? Adalah kita beribadah seakan-akan Allah melihat kita, maka kalaupun kita tidak bisa memikirkan itu, maka anggaplah kita melihat Allah. Gitu ya. Nah itu jadi ya itu Pak, seperti itu memang ya perlu latihan memang ya, perlu latihan. Saya pun yang bilang kayak gini juga belum tentu sudah sampai level itu, cuman memang ya kita perlu latihan supaya nanti seperti Nabi ya. Nabi itu sama sholat tuh seneng.
Ya, jadi kalau Nabi lagi pusing lagi ngapa-ngapain, itu nunggunya Bilal, Pak. Nah, nunggu Bilal pokoknya kalau Bilal udah datang, kan Bilal kan muadzin ya, Pak ya. Wah, itu udah senang. Ya Bilal, arihna bisolah. Arihna bisolah. Arihna tuh ya dari kata roha. Apa ya? Rilekskan kami dengan sholat. Atau bahasa sekarang healing ya, Pak ya. Bahasa sekarang healing ya, atau bahasa sekarang. Jadi dulu Nabi healingnya itu pakai sholat. Kalau kita kan cari-cari di TikTok, cari-cari di IG tempat-tempat instagramable, gitu kan. Beda memang, udah level udah beda lah, gitu ya. Nabi dulu ya healingnya sholat, sahabat dulu healingnya sholat, ya. Kita tahu bagaimana sahabat, ada seorang sahabat ketusuk dan sebagainya, ternyata dulu belum ada obat bius dan sebagainya, dibiusnya pakai sholat. Nah ini kan sudah level yang luar biasa, ya. Nggak ngerasain apa-apa, ya udah sholat, bener-bener udah munajatnya sama Allah. Itulah kenapa akhirnya ulama menafsirkan, menjelaskan ketika Nabi sholatnya lupa, itu bukan berarti Nabi lalai, tapi karena saking masuknya ke dalam sholat, sampai lupa berapa rakaat, gitu ya. Kalau kita kan enggak kan, pas sholat ingat semuanya, dompet yang ketinggalan ingat, kunci yang nyelip ketahuan, oh iya kuncinya di sini. Utang juga ya Pak. utang mah nggak perlu sholat Pak. Utang nggak banyak inget ya harusnya ya, gitu ya. Nah sekarang sebab ini itu nanti terbagi Pak, sebab belakangan, sebab duluan, atau yang membersamai sholat. Maksudnya apa? Gini Pak, kalau sholat tahiyat masjid, sholatnya dulu apa sebab dulu Pak? Bapak tahiyat masjid ngapain dulu? Masuk dulu baru sholat kan? Ya kan? Masuk dulu baru sholat. Berarti ini sebabnya duluan. Ya, duluan dari sholat. Gitu ya. Tapi nanti ada sebab-sebabnya setelah sholat. Contoh sholat istikharah. Ya, sholat istikharah kan kita sholat dulu baru istikharah kan? Gitu kan, meskipun ya saya kan ada niat, itu niat. Jadi kita sholat dulu baru kita beristikharah, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Ini namanya sababun mutaakhir. Ya. Nah, sebab yang dimaksud di sini adalah imma mutaqaddimun, sebab yang duluan, kalfaita, seperti sholat yang udah lewat. Zuhur kelewatan. Ya kan? Siang misalnya tidur siang lah. Tidur siangnya kelewatan gitu kan, bangun-bangun adzan asar. Ya kan? Bangun-bangun adzan asar, ya sholat asar jemaah. Kan habis asar waktu dilarang buat sholat ya Pak ya. Habis asar tuh waktu dilarang buat sholat, makanya nggak ada apa ba'diyah, jangan ba'diyah ya Pak ya. Kecuali memang ada riwayat Nabi pernah mengkodo ba'diyah zuhur pas waktu asar, ba'da asar. Nah dari riwayat ini jadi boleh Pak mengkodo ba'diyah atau qobliyah. Ya, itu boleh. Jadi Nabi ada riwayat pernah mengqadha ba'diyah ya, kalau nggak salah ba'diyah zuhur di waktu setelah sholat asar. Itu pernah. Oh, ini kan kalau ya itu ya memang harus ilmu gitu ya Pak ya. Jadi kalau Bapak ada sholat yang ketinggalan maka boleh dilakukan meskipun di waktu-waktu yang dilarang. Tadi contohnya ba'da asar, ya setelah asar. Ini jadi kan berarti sebabnya duluan kan? Ya. Ada sholat ketinggalan baru kita sholat ya. Au muqarin, atau sebabnya itu berbarengan dengan waktu sholat. Contoh apa misalnya? Ini habis asar ya, saya ambil contoh habis asar, dia salah satu waktu yang dilarang. Ternyata gerhana Pak. Nah, ternyata gerhana. Kan boleh kan kita sholat ya? Sholat gerhana kan pas waktu itu kan? Padahal kalau secara asli ba'da asar itu adalah waktu dilarang buat sholat. Tapi karena punya sebab dan sebabnya berbarengan dengan waktu itu. Nah, jadi yang dilarang adalah satu yang tidak ada sebab sama sekali, sholat yang tidak punya sebab sama sekali. Ya, intinya murni sholat sunnah mutlak. Gitu ya. Udah sholat sunnah mutlak benar-benar karena pengen sholat ya,
ataupun sababun mutaakhir, sebab yang di sholatnya dulu baru sebabnya, gitu ya. Nah, itu seperti itu Pak. Di sini contohnya ke sholatil kusufi wal istisqa, seperti sholat gerhana dan sholat minta hujan. Kan itu kan berbarengan. Maka fal awwalu minal khamsati, maka yang pertama dari 5 waktu tersebut, as-sholatu allati la sababalaha, sholat yang enggak punya sebab sama sekali, idza fu'ilat, apabila dikerjakan, apabila dilakukan, ba'da sholati subahi. Nah, habis sholat subuh nih Pak, nggak boleh Pak sholat, ya jangan. Kecuali tadi kalau misalnya subuhnya kesiangan, nah itu kan berarti boleh karena udah ada sebab kan. Bangun 5:30 ya udah sholat, gitu kan. Apalagi itu kan fardu, gitu ya Pak ya. Kapan ini berlangsung sampai kapan? Watastamirul karohatu, makruhnya waktu ini berlangsung sampai hatta tatlu asyamsu, sampai nanti matahari terbit. Jadi sekarang matahari terbit jam berapa Pak kayaknya? Jam 6 lah taruh. Nah berarti sampai jam 6 itu nggak boleh sholat tuh Pak. Ya, tadi ya sudah paham definisi sholatnya. Sholatnya nggak punya sebab ya Pak ya. Ya. Yang kedua, wasani as-sholatu inda tulu'iha. Ini masih nyambung nih Pak. Jadi dari subuh sampai matahari terbit. Apakah sampai situ selesai? Enggak. Kedua, inda tulu'iha, pas matahari terbit. Jadi ini masih lanjut nih. Nah, cuman ibarohnya kalimatnya narasinya dipotong, dibuat ini 1 sampai sini. Nah, yang 2 ini. Yang kedua adalah inda tulu'iha, ketika matahari terbit. Fa idza tala'at, maka apabila matahari terbit, hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil aini, ya, dan matahari itu sampai sempurna, wa tartafi'a, dan naik, qadra rumhin, ya, seukuran apa, rumhin itu anak panah, fi ra'yil aini, di pandangan mata. Jadi ya makanya sholat syuruk itu kan jangan pas matahari terbit. Tunggulah sekitar berapa ya, kalau kita berapa 10 ya, 10 menit atau ya sekitar 10 menit 15 menit itu ya. Karena kan ada hadisnya ya. Ketika matahari terbit itu istilahnya terbit di antara kornu syaiton katanya gitu ya, di antara tanduknya syaitan. Maka khawatir ketika orang sholat pada waktu itu dianggapnya menyembah setan itu, gitu ya. Itu ada hadis seperti itu. Jadi untuk membedakan, karena agama-agama atau agama terdahulu itu ada beberapa ajaran atau aliran yang waktu ibadahnya di waktu-waktu itu, maka dibedakan. Jadi dalam beberapa kasus Rasul seringkali membuat supaya umat Islam dalam tanda kutip berbeda dengan Yahudi Nasrani, tapi dalam beberapa kesempatan Rasul juga ingin menyerupai Yahudi Nasrani. Ya. Contoh misalnya kayak puasa Pak. Puasa apa? Puasa Asyura ya. Puasa Asyura. Itu kan dalilnya karena Rasul saingan. Ya. Saingan sama orang Yahudi ya, ketika masuk kemudian loh, kalian puasa apa? Gitu kan. Oh, ini kita puasa karena ini sebagai wujud syukur Nabi Musa diselamatkan dan ini sebagainya gitu kan. Nabi Musa diselamatkan. Jadi tasyakurannya orang Yahudi tanda kutip, karena Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun dan sebagainya, mereka berpuasa. Maka harus ini Islam lebih berhak kayak gini. Ini juga Nabi kita. Nah, Islam lebih berhak. Idakan, tapi kemudian pengen diselisihin dikit, dibedain dikit. Idakan na'amul mukbil. Tapi kalau nanti tahun depan kita puasanya sama tanggal 10. Tapi belum nyampe tahun depan, Rasul keburu wafat. Nah, itulah nanti jadi perbedaan. Apakah yang pernah diinginkan Rasul tapi nggak dilakukan itu jadi syariat nggak? Nah, itu Pak, itu apa ya? Itu di pelajaran atau di materi, kita ada materi namanya usul fiqh. Seperti itu dibahas.
Ini kan berarti baru angan-angan Rasul kan? Rencana. Idza kana amul mukbil, kalau tahun depan nih. Ya, kalau tahun depan berarti Rasul belum melakukan. Ya. Maka ulama dia menafsir gini, ya itu dilakukan karena ya andai Rasul hidup pun pasti ini kan dilakukan. Kemudian apakah maksudnya benar-benar hanya tanggal 10 doang? Atau poinnya adalah yang penting biar berbeda dengan orang Yahudi? Kan masuk akal apa ya? Apakah kan Rasul nambahin 1 hari kan? Orang Yahudi ini cuma 1 hari Pak. Rasul nambahin biar sedikit berbeda. Ya kan? Maka kemudian ulama di Malaysia, ini maksud nambahin ini apakah secara spesifik tanggal 10 atau yang penting intinya nambahin 1 hari. Maka kan kita sering bilang 9, 10, 11 gitu kan? Atau 10, 11. Intinya jangan 1 hari doang kan? Pernah dengar penjelasan ini kan Pak ya? Nah itu karena memang dari penafsiran riwayat hadis seperti ini. Gitu. Jadi memang apa ya? Menjelaskan satu hadis ya kan teksnya sama, itu nanti kalau dipahami sama kepala yang berbeda, hasilnya nanti beda. Nah, jadi maka saya sering bilang di awal, kalau berbeda pendapat dan rujukannya dalil dan bisa dipahami dan bisa dipertanggungjawabkan, itu sebenarnya nggak masalah dan itu ya memang itu ilmiah dan memang harus. Bahkan apa tanda kutip orang yang pintar itu memang harus istilahnya ditampilkan dan didebat. Maksudnya didebat supaya ilmunya terbukti gitu loh. Jangan diam-diam aja gitu ya, supaya terbukti. Kalaupun salah kan nanti bisa dikoreksi. Tentu nanti dengan adab-adab ya, tidak akhirnya ya yang sering kita lihat di sini saling serang di media gitu kan, tidak langsung apa ya kumpul bareng gitu kan. Kita cuman bahasa kasar saling sindir. Ini kan jadi nggak sehat juga kan. Kita sebagai umat kan nontonnya juga nggak enak kan. Ustadz ini bilang A gitu kan, kemudian mentahdir Ustadz si B. Ustadz si B bilang ini, mentahdir ini. Apalagi pakai bahasa-bahasa, wah ini ahli bid'ah, ini dolal, ini dan sebagainya. Gitu kan. Nah, itu ya padahal belum pernah ketemu, belum ini dan sebagainya. Ini kan ya, serem lah. Buat kita edukasi ke kita orang-orang awam kan jadinya masa kayak gini sih. Itu ya Pak ya. Wasalis yang ketiga, idastawat hatta tazula an wasatis samai. Kalau matahari udah lurus di tengah-tengah, teng pas tengah-tengah, hatta tazula sampai apa? Tazula tuh tergelincir an wasatis samai dari tengah-tengah langit. Nah, ini jadi memang patokannya matahari ya Pak ya, tidak ada patokannya jam. Jam itu hanya penanda doang, jadi bukan jadi zuhur jam berapa itu kan karena kita udah biasanya jam gitu kan, makanya kan kita lihat waktu sholat kan beda-beda kan. Subuh kadang sekarang subuh jam 5 kurang 10 ya, jam 5 kurang 45 gitu, ya kan, jam 5 kurang 15. Nah, kadang kita aja jam setengah 5 udah subuh gitu kan, ya karena ya peredaran ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Bukan kita tahu ya, la ayatin lil albab. Bahwasanya perputaran langit dan bumi dan sebagainya, ya kan, matahari dan bulan itu ya tanda-tanda buat orang-orang yang berilmu sebagai tanda-tanda gitu ya. Wa yustasna min dzalika. Nah, tapi waktu yang tadi siang itu yang haram itu dikecualikan buat kapan? Yaumul Jum'ah. Hari Jumat kan pas lagi matahari lagi ini ya kan? Nah, itu berarti ini hari Jumat dilarang nih sholat Jumat ya enggak, ini yustasna min dzalika yaumul jum'ah fala tukrahu sholatu fihi waqtal istiwa, maka tidak haram sholat pada waktu tadi matahari sudah lurus ya kan, ketika hari Jumat, maksudnya buat sholat Jumat ya Pak ya, buat sholat Jumat. Wa kadzalika haruma Makkah, juga yustasna min dzalika di Mekah Pak. Jadi kalau maksudnya dalam tanda kutip Bapak di tanah haram, lebih spesifiknya di Masjidil Haram, maka itu enggak terkena larangan-larangan itu tuh Pak. Ya. Itu enggak terkena nih larangan-larangan waktu. Ya. Tawaf boleh kapan saja, jadi seringkali tawaf itu dikiaskan dengan sholat. Maka tawaf boleh kapan saja, ya sholat pun boleh kapan saja, bahkan ketika di waktu-waktu dilarang, dengan catatan kalau di sono, ya Pak ya.
dengan catatan kalau di sana ya itu seperti itu. Jadi kalau di Indonesia ya sudah ngikut ketika al masjidu wa ghairuhu ya kan, baik itu masjid, di sini malah lebih jelas baik itu di masjid au ghairuhu atau selain masjid, berarti ini secara luas Pak di tanah haramnya ya. Kalau Bapak yang lihat di Google atau apa kan itu kan memang ada batasnya ya Pak ya, tanah haram. Maksudnya tanah haram adalah tanah yang dimana di situ haram melakukan maksiat lah bahasanya gitu ya Pak ya. Dan orang non muslim nggak boleh masuk. Jadi ada batasnya memang. Jadi ada posnya. Itu diperiksa tuh, gitu kan. Jadi kalau yang non muslim nggak boleh masuk. Ya. Nah itu jadi kalau sudah masuk tanah haram itu boleh sholat kapan saja. Hatta sampai waktu-waktu yang dilarang. Nah, itu ya salah satu keunggulannya lah, salah satu keutamaannya tinggal di tanah haram. Tapi jangan ini juga ya Pak, jangan kecil hati juga. Oh enak dong tanah haram, sama. Jadi dalam kaidah fikih apa ya? Al-ghurmu bil ghurmi. Maka sejauh mana keuntungan atau sebesar apa keuntungan yang kamu dapat, maka pasti sebanding dengan kerugian yang nanti ada potensi di situ. Bapak jadi pejabat atau jadi atasan, itu kan gajinya tinggi ya Pak ya. Tapi kan potensinya juga lebih besar kan. Ini apa misalnya potensi korupsinya kan lebih gede kan. Bapak misal pemegang tukang tanda tangan. Oh itu kan potensi korupsinya kan gede. Tapi gajinya gede. Ya kan? Tapi misal Afwan Bapak juga jadi karyawan biasa, ya gajinya kecil. Tapi potensi maksiatnya kan juga kecil kan. Nah, maka sama. Orang-orang yang tinggal di Mekah itu betul. Dia mungkin punya potensi pahala lebih besar. Tapi kalau dia maksiat, juga gede. Karena bagaimana mungkin dia bermaksiat di tanah haram. Kita, ya kan, yang di Indonesia, ya pahalanya standar. Ya. Sholat jemaah 27 kali, udah. Tapi kalau maksiat, yang kecil-kecil cuma dihitung 1. Gitu ya. Jadi tetap surplus Pak, insya Allah Pak. Jadi ini luar biasa rahmatnya Allah sama kita. Jadi makanya ittabi sayyi'atal hasanah tamhuha. Kata Rasul, kalau kamu berbuat buruk, ya tentu dosa-dosa kecil ya Pak ya, maka tanpa istighfar pun, tanpa taubat pun, yang penting setelah itu melakukan kebaikan, insya Allah ngapus otomatis, bahkan surplus. Ya, tapi jangan gara-gara itu mempraktekin ya Pak ya, karena kan kita tahu minimal satu kebaikan itu bernilai 10 kan Pak ya, tapi kalau keburukan 1. Wah enak kan Pak? Jadi Bapak nih apaan? Gibain orang, nah, dosa 1 ting gitu kan. Habis itu ngasih makan anak yatim dapat 10. Satunya hilang, masih sisa berapa? 9. Surplus Pak insya Allah. Nah ini tapi kembali ini rahmatnya Allah tuh seperti ini ya. Tapi jangan hitung-hitungan juga nanti ya. Manja bila hasanati falahu asyru amsalihha. Ayat Qur'an yang bilang itu, barang siapa yang datang dengan kebaikan atau melakukan kebaikan, maka falahu asyru amsalihha, dapat 10. Tapi kalau keburukan, wa man jaa bisayyati falaha. Tapi kalau melakukan keburukan ya sudah dapat keburukan aja. Bahkan niat berbuat baik pun sudah dihitung kebaikan. Tapi niat berbuat jahat belum dihitung, belum dicatat, itu keburukan. Enak kan Pak? Nah, Bapak misalnya niat nanti malam nih, saya mau nyolong di sini. Ini baru niat gitu kan. Ternyata pas bolak-balik kok satpamnya warawiri terus, gak jadi. Udah, tidak dicatat keburukan. Tapi kalau Bapak misalnya bismillah, tapi ini niat benar-benar ya, bukan cuma asal nyeplos doang ya. Ini niat nih, saya malam mau tahajud, benar-benar niat. Tapi kemudian misalnya bangunnya kesiangan dan semuanya, itu sudah dihitung kebaikan. Jadi memang Allah tuh inginnya ya kita masuk surga Pak. Ya, potensi masuk surga tuh sebenarnya besar. Nabi ngasih unjuk kepada kita kunci surga Pak. Ya, miftahul jannah apa? La ilaha illallah. Itu Nabi ngasih unjuk Pak. Lo kalau Bapak udah dikasih unjuk kuncinya, kan tinggal buka kan. Sementara neraka nggak dikasih unjuk sama Nabi kuncinya, tapi kok banyak orang yang dobrak coba. Wah itu kan jadi ini luar biasa. Jadi memang Allah tuh memang udah nyeting dari awal tuh dipermudah orang masuk surga.
Makanya benar, kata Nabi, setiap umatku pasti masuk surga. Ilaman aba, kata Rasul, kecuali yang nolak. Lu memang ada Rasul yang nolak, iya, yang bermaksiat kepadaku, yang bermaksiat kepada Allah. Jadi insya Allah Pak, kita termasuk ahli surga kelak. Kita husnuzon sama Allah, karena memang ya potensi kita masuk surga timbang kita masuk neraka, ya insya Allah potensi kita masuk surga lebih besar Pak. Dan biar gimana pun, neraka dan surga ini apapun itu, ini tetap makhluknya Allah, ya, ciptaannya Allah. Maka yang nama ciptaan pasti tunduk sama Khalik, tunduk pada ketentuan Allah, ya. Yang luar biasanya, neraka tidak akan mengadab orang yang di hatinya ada Quran. Tidak, maksudnya bukan Quran 30 juz Pak, ya. Bahkan ada riwayat ada orang yang hafal surat Al-Mulk, ya, kemudian dijebloskan ke neraka, gitu kan. Wah, surat Al-Mulknya tanda kutip marah-marah. Kamu neraka mau bakar orang ini, saya ada di dalamnya loh. Kalau kamu bakar dia, berarti kamu bakar saya. Kan bahasa gini, Quran itu kan kalamullah ya Pak ya. Kalamullah itu sifatnya kodim Pak. Sementara makhluk, kodim itu terdahulu. Sementara makhluk itu sifatnya hadis. Maka antara kodim sama hadis pasti menangan yang kodim. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang hadis bisa menghukum sesuatu yang kodim. Maka dalam riwayat si Al-Mulknya ini protes sampai kedengaran Allah. Ya sudah, akhirnya ya tunduk nerakanya. Ya sudah, akhirnya keluar dari neraka. Makanya kan akhirnya jadi sering jadi petua para guru kita ngapalin surat Al-Mulk atau ya memulazamakan surat Al-Mulk, gitu ya. An-Najiyah sebagai salah satu surat yang nanti menyelamatkan kita dari neraka, gitu ya Pak ya. Itu seperti itu. Warabi, waktu yang keempat adalah min ba'di sholatil asri hatta taghruba syamsu. Nah ini Pak, tadi ya, habis asar sampai matahari tenggelam. Jangan sholat di situ Pak, tapi tadi sholat yang tanpa sebab. Kalau tahiyat masjid, nah itu ada sebabnya, nah, itu boleh. Jadi kalau sholat tanpa sebab jangan sholat ba'da asar ya Pak ya. Yang selanjutnya wal khamis, yang kelima adalah inda gurubi lisyamsi, ya, pas matahari tenggelamnya. Jadi pas matahari terbit nggak boleh sholat, pas matahari tenggelam juga nggak boleh sholat. Nah ini 5 waktu Pak, jadi ini perlu diperhatikan ya. Bahkan ini nanti juga implikasinya juga nanti waktu-waktu ini, jadi di antara 5 ini ada 3 waktu juga yang memang makruh untuk menguburkan jenazah juga ya Pak ya. Ya. Tentu dengan catatan kalau tidak ada hal-hal darurat, ya. Kalau tidak ada hal-hal darurat. Tapi kalau misalnya ada hal-hal darurat, misalnya ternyata afwan jenazahnya sudah sangat harus dikuburkan, ya segerakan, ya segerakan. Karena kan Rasul bilang segerakanlah urus jenazahmu, ya kan. Kalau misalnya dia memang potensinya baik, kan supaya dapat segera kenikmatan. Kalau memang potensinya buruk, ya biar kita segera selesaikan, gitu. Jadi tidak boleh kita nunda-nunda untuk misalnya memandikan, menguburkan dan sebagainya tanpa alasan yang jelas, ya. Ya misalnya nunggu keluarga, tapi ya dalam waktu yang misalnya masih bisa inilah. Ya, karena kan kita nggak tahu ya Afwan ya Pak ya, kita nggak tahu jenazah ini nanti seperti apa, ya. Kalau misalnya nauzubillah ini ternyata tidak baik, kan nanti khawatir misalnya nunggunya kelamaan ternyata menimbulkan sesuatu, kan akhirnya nanti jadi bahan omongan. Kita kan nggak ingin seperti itu, maka ya segerakan. Ya, jadi terkait menguburkan jenazah itu ya disegerakan. Ya misalnya harus sampai nunggu sehari semalam, ini kan khawatir. Ya, kita nggak tahu seperti itu. Ya, kan nanti jadi bahan omongan dan sebagainya. Akhirnya jadi Jadi bahan sinetron Indosiar ya Pak ya. Gitu kan, ini karena ini gitu kan. Nah, itu kan sinetron Indonesia luar biasa tuh Pak ya. Itu seakan-akan orang mati tuh serem semuanya Pak, ya kan. Tukang ini meninggalnya kayak gini, tukang ini meninggalnya kayak gini, tukang ini meninggalnya kayak itu serem Pak ya. Tapi apakah bisa? Ya memang bisa, benar Pak ya, ada gitu ya. Tapi ya ini salah satu ya, tanda kecil sekali Allah menampakkan
Tapi ingatlah apa ya? Kalau kita ngikutin hadis Nabi ya, orang meninggal hakikatnya itu baik. Sekalipun dia meninggalnya tanda kutip kita sebut dia sul khotimah. Ya. Orang yang meninggal itu tetap baik karena Rasul ngajarin kita itu husnuzon sama-sama mayit. Ya kan? Kalau ternyata dia baik, ya kan? Maka berarti kan nanti dapat kebaikan. Gitu kan? Dia akan ini makan nikmat. Tapi kalau ternyata dia buruk, maka sudut pandangnya adalah dia meninggal juga berarti baik buat dia. Kenapa? Karena berarti dia tidak nambah dosa. Kan, Pak? Ini tukang mabuk nih. Yang kalau masih hidup, pasti dosanya nambah kan? Tapi karena ditakdirkan dia meninggal, dosanya selesai kan Pak ya? Baik atau buruk itu? Baik. Gitu ya. Jadi Rasul ngajarin nih sudut pandangnya ke sini nih. Kalau ngelihat mayit yang mungkin kita lihat apa ya? Bahasanya sul khotimah. Gitu ya. Itu seperti ini. Tapi juga Bapak-bapak sekalian, kalau kita tidak perlu terlalu khawatir dengan istilah-istilah sul khotimah dan sebagainya, khawatir sul khotimah dan sebagainya. Itu nanti apa ya? Termasuk dari salah satu apa ya? Was-was syaitan juga ya, Pak ya. Maka ya selama kita istiqomah di jalan Allah dan sebagainya, sudahlah itu baik. Ya, Rasul pernah bilang meninggal yang baik itu hari apa, Pak? Kalau kita berdasarkan sabda Nabi. Jumat ya, Pak ya? Itu meninggal yang baik. Tapi Rasul meninggalnya hari apa, Pak? Senin. Berarti baik nggak Pak Rasul meninggalnya? Nah, ya, jadi gitu. Kadang seperti itu Pak. Rasul bilang iya meninggalnya baik itu hari Jumat. Tapi kan bukan kita yang ngatur. Kemudian ternyata Rasul meninggalnya hari Senin. Ini ingin mengindikasikan orang yang meninggal hari Jumat ya alhamdulillah. Tapi meninggal di hari lain tidak dibilang itu berarti buruk. Toh Rasul yang bilang meninggal hari Jumat itu baik. Ternyata Rasul yang meninggal hari Senin. Kan kalau ngikutin polanya harusnya Rasul meninggalnya hari Jumat. Andai misalnya Rasul juga ternyata ditakdir sama Allah meninggal hari Jumat. Kita yang meninggal selain hari Jumat kan dibilangnya jelek semua Pak. Kan kayak gitu kan. Wah ini sul khotimah nih. Yang baik tuh meninggal hari Jumat. Repot kita Pak. Kudu buat janji sama malaikat Israel. Ayo meninggalnya hari Jumat ya. Gitu. Kacau kan kayak gitu. Makanya barokahnya itu. Jadi seringkali apa ya yang dia ucapkan Rasul itu seringkali kadang kontradiksi kesannya ya Pak ya. Kesannya kontradiksi dengan apa yang dilakukan Rasul. Karena kadang yang Rasul ucapkan seringkali ini untuk menggambarkan ini idealnya kayak gini. Ya, ini idealnya kayak gini. Tapi kalau kamu melakukan yang bukan ini, selama itu bukan haram ya Pak. Monggo. Ya, Rasul bilang misalnya dalam bab ya saya ngomong lagi ke mas kawin nih. Pak Haji biasa senang nih kalau mas kawin ya. Dalam bab mas kawin gitu kan. Rasul bilang wanita terbaik adalah wanita yang maharnya ringan. Ya kan? Kan dalam pandangan berarti Rasul kalau nikah maharnya enteng nih. Ternyata pas baca sejarahnya Rasul menikahi Aisyah maharnya gede, Rasul menikahi Hafsah maharnya besar. Kan kontradiksi kan kesannya. Maka memahaminya itu harus dikumpulkan dalil-dalil yang bersangkutan. Karena sebuah dalil itu nggak mungkin berdiri sendiri Pak. Harus dipahami oleh banyak hal. Nah ini yang sering yang kadang mungkin kita sering dengar ya karena media sekarang jadi luas ya. Kita sering dengar di media dan sebagainya. Kadang ada orang yang asal bahasa Betawi asal ngejeblak aja bilang ini haram dan sebagainya. Contoh Pak. Ini saya juga baru dengar dari guru saya kemarin cerita apa hukum makan di warung Padang Pak atau warteg. Gini Pak, kalau jual beli ya, rukun jual beli nanti kalau udah nyampe bab muamalah semoga kita dipanjangkan umurnya biasa sampai bab muamalah ya Pak. Kalau jual beli itu kan ada rukunnya. Rukunnya pertama ada ijab kabul ya Pak ya. Pokoknya serah terima lah bahasanya. Kemudian ada barang. Ada barang dan ada bahasanya ada uang. Ada take and give gitu ya. Kemudian atau bahasa Indonesia ada uang ada barang kan Pak ya. Artinya harus berbarengan. Uang saya kasih, barang saya dapat. Kalau di warteg kayak gitu nggak Pak? Bapak ngapain dulu di warteg? Makan dulu. Pas Bapak makan, itu akadnya apa Pak? Itu makan nasi siapa Pak? Udah beli belum Bapak? Ayo, haram Pak. Lu piye?
Bapak makan di Padang kan makan dulu kan? Makan di apa? Mie ayam pinggir jalan itu kan makan dulu kan, Pak ya? Itu akadnya apa coba, Pak? Itu masih minyak orang loh, Pak. Boleh nggak Pak makan minyak orang, Pak? Nggak boleh kan? Dibilang nyolong juga bukan. Kan kalau nyolong tuh ada syarat ya, harus diem-diem. Ini kagak terang-terangan. Dibilang minjem juga kagak. Bilang utang, Pak. Kan enggak kan? Kecuali kalau udah biasa kasbon kan. Ah, ini pasti kasbon nih. Kan? Nah, ini akadnya apa coba, Pak? Yang Bapak makan dulu tuh. Hah? Itu kaidah umum. Uruf, udah ada kebiasaan. Memang kalau di warteg cara transaksinya kayak gitu. Ya halal. Jangan cuma ngeliat satu pakem, pokoknya jual beli itu harus ada take and give langsung, ada barang, ada uang. Kalau yang nggak kayak gini, berarti nggak sah. Oh, repot Pak, kasihan. Warung Padang sama warteg tutup semua Pak, gitu kan? Oh itu kayak gitu. Nah, nah itu yang perlu kita pahami ya. Misalnya kayak Afwan, misalnya saya nyinggung misalnya bagaimana dakwahnya Wali Songo. Mungkin kita tahu pakai gamelan dan sebagainya. Orang kadang fokus di gamelannya. Ini musiknya haram, gini sebagainya. Padahal kita tahu ini tuh bukan konten aslinya, ini media. Karena gini ya Pak ya. Dalam dalil-dalil agama, salah satu yang penting adalah uruf, kebiasaan adat istiadat. Maka agama kadang tidak ingin menjadi sesuatu yang asing. Ya, ketika masuk pada suatu kaum, itu agama ya meskipun kita tahu nanti ada hadisnya ya Pak ya. Badal Islamu goriban wa sayaudu goriban fatu balil goroba. Islam itu datang asing, ya kan? Maka nanti akhir zaman juga Islam akan menjadi sesuatu yang asing, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Tapi maksudnya adalah gini, Islam tuh seringkali mengakomodir tradisi supaya masuk konten agamanya. Gitu ya Pak ya? Apa itu? Gitu ya Pak ya? Nah, jadi supaya kita kita mudah untuk kita tidak mudah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu, karena kembali pembuat syariat itu Allah, maka ketika mengharamkan atau menghalalkan perlu dalil-dalil qat'i yang pasti untuk bilang ini haram dan sebagainya. Kalaupun ada perbedaan pendapat, tentu harusnya dilandasi oleh dalil, bukan dilandasi oleh fanatisme terhadap satu ajaran dan sebagainya. Oke Pak ya. Itu saja mungkin Bapak-Bapak sekalian pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin silakan ada yang mau bertanya. Seperti biasa. Salah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walau sebenarnya kita sudah lama tahu ya. Ya pada waktu sholat. Ini saya agak ragu juga Pak. Jadi setiap sujud, apakah itu takbir terus gitu Pak? Maksudnya ada dalilnya kira-kira tiap sujud Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Iya. Ada nggak batasnya apa rakaat kedua aja, atau rakaat ketiga, atau rakaat keempat? Iya. Kalau saya maaf aja, mungkin sering salah. Setiap rakaat saya takbir. Itu. Nah ini termasuk adab atau gimana ini Pak? Baik. Apakah jadi ada nanti dalam sholat ada namanya takbiratul ihram di awal ya Pak ya, itu takbiratul ihram. Juga nanti ada takbiratul intikal, takbir ketika perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Ya. Itu Pak. Jadi ya takbir. Bedanya apa dengan takbiratul ihram? Nggak perlu pakai angkat lagi. Ya, tidak dianjurkan sangat untuk angkat tangan. Ya, jadi cuma takbirnya Allahu Akbar, gitu ya. Itu mungkin bedanya Pak Ji. Ya itu nggak apa-apa Pak. Jadi tapi kalau misalnya dari sujud ke berdiri ya Pak ya, itu kayak gini ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak dari ruku gitu ya, mau ke sujud itu nggak perlu ya Pak ya, itu nggak perlu. Tapi pas dari bawah, dari sujud misalnya naik ke atas, ya itu angkat, ya Allahu Akbar, itu namanya takbiratul intikal, ya. Ada takbiratul ihram di awal, nanti ada takbiratul intikal. Tapi untuk takbiratul intikal memang tidak dianjurkan sangat untuk angkat tangan. Itu Pak, itu Pak Haji. Jadi benar Pak Haji, itu nggak salah Pak Haji.
Itu nggak salah. Ya, itu namanya takbiratul intikal. Ya, apa takbir perpindahan. Dari hari itu. Memang di beberapa
doa, pertama kali doa kan kita syukur dulu kan. Alhamdulillah ya Allah ya Allah doa dulu, ada rasa syukur. Maka ketika doa kita ada itu. Syukur dulu, sholawat, baru minta. Nah, ulama dulu itu doanya panjangin pujian-pujian dulu, panjangin sholawat, mintanya sebagus. Kalau kita baru, ya, agak ada waktunya Allah.